Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septialni Yanti. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika akan melaksanakan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan presentasi. Baik, di sini langsung saja saya akan memaparkan materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari filsafat sains. Ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijakan. Atau bisa disebut sebagai suatu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang bersifat mendasar. Sementara itu, sains sendiri berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya pengetahuan. Secara sederhana dapat berarti sebagai tubuh pengetahuan atau body of knowledge. Selanjutnya yaitu bisa dikatakan bahwa filsafat sains itu merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan sains, atau bisa disebut sebagai upaya penjelasan dan penelaahan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sains, terutama berhubungan dengan sains fisika, yang ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang selanjutnya yaitu hal yang melahirkan filsafat. Yang pertama yaitu ada dari rasa ketakjuban. Menurut Aristoteles, ketakjuban merupakan asal muasal filsafat. Hal ini ditandai dengan awal manusia merasa takjub terhadap hal-hal di sekitarnya. Contohnya, ketakjuban terhadap perubahan dan peredaran bulan, bintang, matahari, serta asal muasal alam raya dan juga hal-hal di sekitar lainnya. Dan lama-kelamaan ketakjubannya itu semakin terarah dan juga semakin terarah ke hal-hal yang lebih luas dan besar. Yang kedua yaitu ketidakpuasan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan rasa ketakjuban manusia. Contohnya, sebelum lahirnya filsafat, kehidupan manusia itu dikuasai dan diatur oleh berbagai hal mistis dan juga mitos. Nah, kedua hal tersebut membuat manusia terus mempertanyakan segalanya tentang kebenarannya, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk memperoleh penjelasan yang lebih pasti, dan disitulah munculnya ketidakpuasan serta kebingungan pada manusia tersebut. Dan yang ketiga yaitu hasrat bertanya. Nah, dari ketidakpuasan tersebut, manusia itu semakin penasaran dan terus bertanya untuk mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti. Nah, hal itu juga membuat manusia cepat atau lambat mengantarkannya pada pemikiran yang lebih rasional dan juga menggeser hal-hal yang berbau mistis dan mitos tersebut. Dan di fase yang terakhir yaitu keraguan. Ketika manusia sudah menggunakan rasionya, maka mereka mulai ragu terhadap hal mitos dan mistis tersebut, sehingga mereka mulai menggunakan pemikiran secara rasional dalam mencari tahu atau menjelaskan tentang suatu fenomena. Yang selanjutnya yaitu adalah hubungan antara filsafat dan sains. Nah, keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran, dan keduanya juga diibaratkan sebagai induk dan anak. Filsafat yang dikatakan sebagai induknya ilmu, dan sains yang dikatakan sebagai anak dari filsafat. Kenapa dikatakan demikian? Karena sains itu objeknya terbatas pada bidang tertentu, sedangkan filsafat itu objeknya lebih universal. Yang selanjutnya itu cara berpikir secara filsafat. Yang pertama yaitu ada radikal atau berpikir secara tuntas dan mendalam sampai ke akar masalah. Jadi ketika orang berfilsafat itu, orang itu tidak akan berpikir atau melihat suatu permasalahan itu dari sudut pandangnya, tapi dia akan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang kedua yaitu sistematis atau berpikir secara logis dan juga terarah setahap demi setahap. Jadi orang yang berfilsafat itu ketika berpikir itu tidak langsung dari poin A itu langsung ke C, tapi melalui proses B dulu. Yang selanjutnya yaitu universal atau berpikir secara umum dan menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu tetapi melihat masalah secara utuh. Yang selanjutnya yaitu ranah makna, artinya memikirkan makna terdalam
kebenaran, nilai keindahan, serta nilai kebaikan. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan filsafat. Nah, pada zaman dahulu, masyarakat primitif itu menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris tersebut membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan juga ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta mempertanyakan dirinya dan alam raya. Pada sejarah perkembangan ini terdapat dua masa, yaitu yang pertama masa filsafat kuno atau abad pertengahan. Di masa ini, pertanyaan tentang asal-usul alam mulai dijawab dengan pendekatan rasional, tidak dengan mitos. Yang selanjutnya yaitu masa kedua, yaitu masa filsafat modern atau abad 15 sampai sekarang. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya beberapa hal yang menguatkan kedudukan humanisme sebagai dasar dan dalam perkembangan hidup manusia dan pengetahuan. Yang selanjutnya fungsi dan manfaat filsafat sains. Yang pertama, fungsinya yaitu alat mencari kebenaran dari setiap fenomena yang ada. Yang kedua, memberikan pengertian cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang ketiga yaitu menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat dari filsafat sains. Yang pertama yaitu tidak terjebak dalam bahaya arogansi intelektual. Artinya sebuah sikap manusia di mana dia sudah merasa lebih atau sombong dikarenakan ilmu yang dia punya. Yang selanjutnya yaitu kritis terhadap aktivitas ilmu atau keilmuan. Dan yang selanjutnya yaitu mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis dan rasional. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan juga penulisannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.